Salam, kita lanjutkan kembali karena memang materi ini cukup panjang dan tadi kita menggunakan jalur yang gratis, ya wajar, pasti ada delay waktu, tidak apa-apa, itulah teknologi. Kita lanjut, ya. Jadi mengapa bangsa Israel ini, ya, atau golongan-golongan Ibrani ini, ya, hal ini mungkin karena kekuasaan di Mesir kala itu berkurang, tak berkuasa lagi di Kanaan. Beberapa bangsa lain masuk dari laut pertengahan. Di antaranya bangsa Filistin, darinya diberi nama Palestina untuk daerah Kanaan. Suku-suku Ibrani selalu ditentang oleh bangsa-bangsa asli Kanaan dan oleh bangsa Filistin yang mempunyai kekuasaan utama di pesisir pantai. Suku-suku Ibrani menduduki satu daerah di sebelah timur Sungai Yordan dan 3 daerah di sebelah barat. Mereka bercocok tanam di tempat itu. Golongan-golongan Ibrani harus belajar dari penduduk-penduduk asli di Kanaan mengenai bercocok tanam. Dengan cara bercocok tanam, mereka juga mengambil alih adat keagamaan dan penduduk Kanaan. Nah, ini dia. Jadi kehebatan bangsa Israel ini setelah dia belajar dari orang, akhirnya dia mengambil alih adat keagamaan dari penduduk Kanaan. Mengapa? Karena penduduk Kanaan itu terlalu banyak kepercayaannya atau agamanya terlalu banyak. Sedangkan bangsa Ibrani, agamanya ya hanya satu, yaitu kepada Tuhan Allah. Dia tidak percaya kepada adat istiadat bangsa lain dan kepercayaan bangsa lain. Karena memang sudah tertulis, ya, dituliskan oleh Musa kepada mereka. Sehingga mereka meneruskan tradisi itu. Tradisi tulis mereka itulah yang membentuk iman kepercayaan, keyakinan mereka. Sehingga tradisi tulis mereka itu menjadi suatu tradisi tulis dan tradisi lisan yang terus diwariskan sesuai dengan keberadaan mereka di tanah mana begitu. Bahkan sampai-sampai di tanah pengasingan pun mereka tetap mempertahankan tradisi Yahudi walaupun menggunakan bahasa Yunani. Ingat, pada masa itu bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani, ya. Jadi bahasa internasional pada waktu itu beda dengan sekarang, bahasa internasionalnya adalah bahasa Inggris. Kalau dulu 2000 tahun lalu itu bahasa Yunani karena ya bahasa inilah yang dipergunakan untuk hubungan internasional. Maka tidak mengherankan kitab suci itu ditulis dengan pada awalnya 3 bahasa, yaitu bahasa Aramik, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Sehingga kitab Deuterokanonika itu, ya, Septuaginta itu, ya, itu kan ditemukan berbahasa Yunani. Sedangkan yang berbahasa Ibrani memang tidak, ya, mencantumkan Deuterokanonika itu karena memang, ya, tulisan-tulisan orang-orang Yahudi diaspora yang waktu itu di tanah pengasingan ya menulis itu. Sehingga dalam kitab suci Katolik itu, ya, terdiri atas 73 kitab. Nah, itulah yang membedakan, ya, Perjanjian Lama Katolik dengan Perjanjian Lama, ya, Kristen Protestan, kan begitu. Nah, itu tidak boleh dipertentangkan karena masing-masing mempunyai dogma masing-masing. Nah, baik, kita kembali. Golongan-golongan Ibrani harus belajar dari penduduk-penduduk asli di Kanaan mengenai bercocok tanam. Dengan cara bercocok tanam, mereka juga mengambil alih adat keagamaan dan penduduk Kanaan. Sebab cara bercocok tanam itu erat hubungannya dengan upacara kepercayaan terhadap dewa-dewa pertanian dan upacara-upacara yang harus menunjukkan pertanian. Maka karena tidak cocok dengan kepercayaan orang Kanaan, ya mereka kan kepercayaannya kan monoteisme, hanya percaya kepada Tuhan Allah, kepada YHWH, Yahweh, Elohim, Adonai, ya kan? Nah, jadi kepercayaan itulah yang dipegang teguh oleh bangsa Israel. Sehingga kepercayaan bangsa-bangsa Kanaan itu menjadi memudar karena tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Dan upacara-upacara yang harus memajukan pertanian, ya, itulah pokok pertentangan dari pihak nabi-nabi kemudian yang hendak menarik bangsanya dari upacara Baal menuju iman kepada Yahweh. Jadi awalnya kan mereka kalau bangsa-bangsa Kanaan kepada Baal, ya kan? Nah, lalu ditarik kepada Yahweh. Nah, jadi Baal itu adalah sebutan bagi Tuhannya bangsa-bangsa di daerah Kanaan.
Nah, golongan-golongan Ibrani kurang tinggi pengetahuannya mengenai pertanian daripada bangsa-bangsa Kanaan. Karena mereka kan bangsa pengembala. Jadi pengetahuannya kurang tinggi. Maka mereka harus belajar dari bangsa-bangsa Kanaan itu. Sehingga tidak menuntut kemungkinan bangsa-bangsa Kanaan itu memberikan ya semacam sesuatu, tetapi harus mengikuti kepercayaannya. Sehingga tercemarlah kepercayaan bangsa Israel itu. Juga mengenai cara bertempur, golongan Ibrani kurang maju dalam hal ini. Karena bangsa Ibrani tidak diperuntukkan untuk berperang sebenarnya. Mereka diperuntukkan untuk mengembala. Walaupun kita tahu Abraham juga bisa bertempur, karena tradisi dari bangsa mereka Ur-Kasdim, Tetapi kan mereka bukan bangsa bertempur. Mereka hanya menjaga diri saja dari serangan musuh-musuh atau serangan perompak-perompak atau serangan binatang-binatang buas, tetapi bukan untuk mengekspansi. Maka kita tidak pernah mendengar bangsa Israel itu mengekspansi misalnya kemana-mana, kecuali bangsa Yunani. Mereka ada pasukan artileri, kapeleri kan. Begitu juga bangsa Mesir, kan. Nah, tetapi mereka tidak mengekspansi. Mereka hanya mempertahankan diri saja. Dan itu pun mereka mempertahankan diri karena tanah-tanah yang dijanjikan itulah yang mereka harus dapatkan. Nah, juga mengenai cara bertempur, golongan Ibrani kurang mampu dalam hal ini. Makanya tidak atau mengherankan kok Daud lalu hanya menggunakan umban batu. Dia hanya menggunakan umban. Umban itu sejenis ketapel tetapi diayun-ayunkan, dilempar-lemparkan. Jadi berputar-putar, bukan lato-lato, bukan Jadi dia mencari batu, 5 batu yang terbaik. Lalu batu itu dimasukkan ke dalam umbannya itu, dilemparkan kepada Goliat, kena mata kakinya, jatuh. Lalu pedang Goliat itulah yang akhirnya membunuh Goliat sebenarnya, dipakai oleh Daud. Karena mereka bukan bangsa untuk bertempur. Maka disebut mujizat Tuhan ketika Goliat itu. Karena Goliat itu memaki-maki Tuhan Allah Israel, memaki-maki Elohim, Yahweh. Karena melihat bangsa Israel itu kan kecil-kecil badannya. Karena mereka bangsa Eropa, Filistin, 2 meter lebih tingginya kan. Maka sampai dibilang, anjingkah aku, kata Goliat. Masa orang kayak gini kau kasih ke aku, katanya. Jadi, memang akhirnya dia mati seperti anjing, ditebas pedangnya sendiri. Dia yang mengutuki dirinya sendiri. Karena Daud hanya menggunakan umban bantu, bukan dikasih pedang. Kan? Bayangkan, Daud disuruh pergi ke sana. Pergi melawan orang yang biasa bertempur. Hanya modal kepercayaan kepada Tuhan Allah saja Daud. Tapi memang Daud sudah ahli dalam mengembalakan sesuatu. Jadi ketika singa atau serigala ingin memakan dombanya, dia sudah menggunakan umban batu itu untuk melakukan serangan kepada binatang buas itu atau kepada anjing-anjing liar. Sehingga ketika Goliat mengatakan dirinya anjing, sudah tepatlah umban batu itu menghantam dirinya dan jatuhlah dia. Gila, bayangkan umban batu itu batu yang sangat licin Dan batu itu 5 batu saja dibawanya. Nah, maka tidak pernah kita saksikan atau kita dengarkan bangsa Israel ini mengekspansi. Memang ada beberapa kali tetapi bangsa-bangsa ini sebenarnya sudah kurang ajar dengan bangsa Israel. Kita ingat apa yang dilakukan Saul waktu itu. Saul tidak mengikuti perintah Samuel. Lalu Samuel yang memenggal kepala raja bangsa lain itu. Karena bangsa lain itu mengatakan, mari kita kerjasama, hartanya banyak katanya. Tetapi bagi Samuel,
Saul sudah melakukan sesuatu yang salah, ya kan, bersekutu dengan bangsa yang menyembah banyak dewa. Nah, itu yang kita harus pahami tentang bangsa Israel, ya, atau bangsa Ibrani tepatnya. Mereka belum mengenal kuda atau kereta tempur seperti bangsa Filistin. Jadi mereka tidak kenal kuda seperti bangsa Filistin, ya. Demikian kita mengerti akan bunyi Mazmur bab 20 ayat 8. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Nah itu. Waktu perang, ya, melawan bangsa Filistin, mereka jalan kaki saja. Ya, memang ada pedang lah untuk beberapa, ya, tentara, bukan tentara malah, ya. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terkuat pada bangsa atau kaum anak sukunya. Tetapi mereka tidak memiliki kereta dan tidak memiliki kuda. Tradisi masa ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, kita bisa lihat tuh. Apa yang terjadi ketika, ya, bangsa Filistin itu menyerang bangsa Israel. Lalu tidak mampu dia melawan yang namanya Simson. Simson itu hanya menggunakan kekuatan ototnya saja. Ya kan? Jadi dia diserang pakai pedang pun orang Filistin tangan kosong pun mati di tangannya atau dikalahkannya. Ya pakai kekuatan otot saja dia. Tetapi karena dia jatuh cinta dengan Delila, harusnya tidak boleh. Delila ini kan tidak tulus. Hanya diperalat bangsa Filistin untuk supaya, ya, bangsa Israel itu takluk kan, dan bisa diperoleh bangsa Filistin. Nah, maka tidak mengherankan mereka tidak memiliki pedang yang untuk bertempur. Ada mungkin, ya, tetapi bukan untuk bertempur. Masa persatuan suku-suku Ibrani menjadi atau terjadi sekitar tahun 1000 sebelum Kristus. Jadi suku-suku Ibrani itu atau suku-suku Israel itu bersatu pada tahun 1000 sebelum Kristus. Jadi ada 12 anak sukunya. Pada awalnya mereka memang dari keturunan yang satu, dari Yakub, tetapi dengan istri-istri yang berbeda. Akhirnya mereka juga, ya, tercerai-berai karena mungkin perebutan kekuasaan, tetapi mereka bersatu pada, ya, sekitar tahun 1000 sebelum Kristus. Yang berhasil mengembleng suku-suku Ibrani di Kanaan menjadi satu bangsa dalam satu kerajaan ialah Daud. Jadi ketika Daud berkuasa, ya, sebelumnya Saul yang berkuasa, ya. Tetapi Saul ini agak aneh. Justru yang ingin dibunuhnya Daud. Padahal Saul itu, ya, dipilih oleh Allah menjadi raja Israel karena desakan para tua-tua Israel. Di mana tua-tua Israel itu menginginkan raja. Padahal raja mereka itu adalah Tuhan Allah sebenarnya. Jadi bangsa Israel itu tak boleh memiliki raja sebenarnya. Karena rajanya hanya Tuhan Allah. Maksudnya memiliki raja manusia. Tetapi karena bangsa Israel ini lalu mau sama seperti bangsa-bangsa lain. Nah inilah. Kadang kita sama seperti orang Kristiani. Lalu kita mau sama aja. Orang berbuat jahat, kita juga ikut berbuat jahat. Orang menipu, kita berbuat nipu juga. Orang korupsi, kita ikut korupsi juga. Ya, kalau tidak bisa nih, kita harus cerdik seperti ular. Tapi lupa dia harus tulus seperti merpati. Ini pembelajaran bagi kita. Ya, kita ini kan jelas menjadi orang-orang yang cinta kasih. Ya, maka anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak Allah katanya. Sebagai anak-anak Allah ini memang kita sering, ya, mau diperdaya dunia, mau diperdaya oleh iblis, mau diperdaya oleh, ya, hawa nafsu kita, tetapi tidak bisa begitu. Kita harus mengalahkannya. Mengalahkan, harus cerdik seperti ular. Ular itu kan simbolnya setan. Bagaimana kita harus mampu mengalahkan kecerdikan ular itu? Dengan iman. Orang suruh kita narkoba, kita ikut narkoba. Orang suruh kita selingkuh, kita ikut selingkuh. Itu bukan anak-anak Tuhan Allah. Itu anak-anak jahat. Anak-anak gelap. Nah, sama seperti bangsa Israel ini. Menginginkan hal yang sama. Maka ketika kita menjadi orang Kristiani, sudah dibaptis,
Kita harus menjadi berkat, menjadi cinta kasih. Ya, menjadi ya orang yang tolong-menolong, membagikan kebaikan, membagikan kasih. Bukan kita menjadi tipu muslihat, kita menjadi penjahat, kita menjadi ya kan udah jelas itu apa kata Santo Paulus. Kita menjadi penjemburu, penjina, pendendam, ya kan, pemburit, ya. Apalagi itu menjadi ya, pencopet, perampok, pencuri, maling dan sebagainya, bukan itu. Mengapa kita bisa terjebak dalam situasi itu? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan Allah. Oh, percuma Pak mengandalkan Tuhan Allah, kita di dunia. Ya itulah rayuan dunia, rayuan hawa nafsu kita, rayuan iblis. Iblis kan merayu kita. Ya kan? Rubahlah batu menjadi roti. Oh, ya kan? Bagaimana kita ini? Ya kan? Kalau kita mau merubah batu, kita kerja batu, nukuk batu. Bagus-bagus batu itu kita jual. Ya, setelah jual barulah bisa menghasilkan beras dari uangnya. Maksudnya bukan langsung simsalabin. Mau jatuh duit 1 triliun dari langit, tidak bisa. Ya, karena uang itu bukan diciptakan Tuhan Allah. Uang itu diciptakan manusia untuk alat pembayaran. Dan uang sering menjebak. Nah, itulah masalah dunia. Ya kan? Oh, lihat orang misalnya berselingkuh. Oh, enak selingkuh nih katanya kan. Selingkuh juga. Padahal dah jelas jangan menginginkan istri sesamamu manusia. Ya kan? Orang pergi ke pelacuran, oh ikut juga, ya kan? Biar merasa Tuhan Allah kan Maha Pengampun. Nah, itulah yang dijerat oleh iblis kepada kita. Jika kamu ini kan, kalau kamu menjatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah, malaikat akan menyelamatkan kamu. Gitu juga kita Kristiani itu dirayu. Tidak apa-apa selingkuh ya, tenang ya, nanti dihukum adat selesai. Mana bisa begitu? Ini contoh bagi kita, ya kan? Dan kita terkadang jatuh di situ gitu. Ya memang jatuh harus bertobat kembali ya. Karena kita bukan setan. Kalau malaikat jatuh ke dalam dosa, dia langsung bersalah. Tapi manusia, karena Kristuslah, maka kita ini bisa diselamatkan. Nah, jadi seperti itu Bapak-Bapak yang terkasih. Jadi kita masih bergumul dengan kedosaan kita masih belum mau bertobat, sampai kapanpun kita akan terjerat oleh dunia, iblis, dan hawa nafsu kita. Kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, tidak bisa mengendalikan syahwat kita, tidak bisa mengendalikan mata kita, tidak bisa mengendalikan tangan kita. Ya kan? Lihat barang orang mau dicuri. Nah, ini susah. Nah, ini hal yang memang harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Dengan iman. Ya kan? Lihat perempuan cantik lalu mau dipelet, diguna-guna. Lihat istri orang cantik, nah mau dipakai. Ya itu. Kalau pikiran-pikiran itu, maka selalu ya, kita harus mohon pengampunan Tuhan. Saya berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Berpikir saja itu udah dosa. Ya, kalau kita tidak mau merubah diri kita, masih tersinggung terus, dan kita tidak mau bertobat, ya kita akan dihukum, kan begitu. Ya, sama seperti Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis, tidak baik ya kamu mengambil istri saudaramu, ya kan? Jadi nama saudaranya, ya saudaranya mungkin sepupunya untuk menjadi istrimu. Jadi diambilnya karena dia mentang-mentang raja gitu kan. Jadi kawinlah dia. Namanya Herodias. Tersinggungnya ya Herodes sih sebenarnya sudah merasa bersalah. Herodiasnya yang merasa dendam. Ada kesempatan ketika anak Herodias menari setengah telanjang, ya menari telanjang lah mungkin. Ya menyukakan. Sebenarnya kata menyukakan itu menaikkan hawa nafsunya Herodes ya, tapi karena Herodes sudah mengawini Herodias, ya akhirnya anaknya yang masih kecil itu, masih ABG itu bingung kan. Setengah dari kerajaanku jadi milikmu. Tetapi yang diminta karena orang dendam aneh, kepala Yohanes Pembaptis dinampan. Jadi Yohanes Pembaptis dipenggal karena menyuarakan suara kebenaran. Maka kalau menyuarakan kebenaran itu pastilah dibenci oleh iblis, dibenci oleh orang-orang jahat, dibenci oleh orang-orang munafik.
Ya. Dibenci oleh orang-orang yang ingin bersekongkol melakukan kejahatan. Jangan nyuri, dosa gitu. Kau. Ya kan? Gitu. Lalu dikucilkanlah kawannya, dibully dan sebagainya. Nah, ini sering terjadi di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita tidak menyandarkan diri kepada Kristus, kepada Tuhan Allah, kepada Roh Kudus. Kita hanya menyandarkan diri kita kepada pribadi kita, hawa nafsu kita. Kalau kita sudah sontok, ya, atau sudah papa, barulah kita ingat Tuhan, Tuhan Allah, kan gitu. Udah misalnya udah tak berjalan, udah keluar air liurnya, itu pun masih ada juga yang tidak mau bertobat. Ya, udah kakinya mungkin hilang, tangannya hilang, masih juga dendam. Ya kan? Bahkan ada yang membawa dendam itu sampai mati. Ya, padahal dia minta pengampunan orang, tapi musuhnya tak diampuni. Itulah orang yang dihapuskan hutangnya, tetapi dia masih menyimpan hutang kawannya itu dan kawannya dihukumnya. Ya kan, itulah perumpamaan tentang penghapusan dosa. Dia mau minta rahmat penghapusan dosa kepada orang misalnya. Maafkanlah istri, anak karena saya melakukan ini. Tetapi ya kan, dia punya musuh tak diampuni dosanya, masih disimpan. Musuhnya minta ampun, dia tak mau ngasih ampun, kan begitu. Nah, itu maksudnya. Nah, ini untuk menghilangkan ini, ya. Minggu depan kita sudah masuk ke masa Prapaskah Rabu-Abu, ya. Masa pertobatan dalam kalender gereja Katolik. Ya kan, pantang dan puasa. Masih lagi bertanya, kalau enggak pantang tuh enggak dosa gak? Ya kan, pantang wajib itu kan dari 13 tahun sampai 70 tahun. Ya. Diatur gereja. Pantang itu tidak makan daging, ya. Masih tanya lagi, makan telur boleh enggak? Makan ikan boleh enggak? Bukan persoalannya makannya, Anda ini menguji diri sendiri Anda sebenarnya. Ya kan? Makan sekali kenyang. Tak tahan puasa nih, ya kan? Tapi lucu, ngaku puasa tapi ya minum jalan terus, misalnya minum air putih. Ya itu sih bukan puasa. Puasa itu kan enggak makan, enggak minum. Maksudnya begitu. Bahkan sampai di dispensasi gereja, ya pantang dan wajib itu ya Rabu Abu dan Jumat Agung. Jumat berpantang saja. Nah, ini kan harus dipahami untuk mengendalikan hawa nafsu kita kan. Nah, kalau bisa mengendalikan mata kita, kita pasti tidak akan, pikiranlah dulu yang dikendalikan. Nah, inilah yang ingin disampaikan. Bangsa Israel itu runtuh itu karena apa? Karena hawa nafsu. Karena Daud tadi itu. Saul juga jatuh karena hawa nafsunya. Ya. Karena dia ingin memiliki benda materi. Kemudian yang parahnya lagi, dia lalu bersekutu untuk membangunkan iman Eli. Matilah dukunnya itu. Dan dia awalnya karena dia mengambil jatahnya imam, nabi. Karena tidak sabar tadi. Padahal dia dipilih melalui perantaran Samuel untuk menjadi raja. Nunggu Samuel tidak sabar. Sama seperti kita tidak sabar, mau cepat kaya. Lalu korupsi, ya kan, mencuri, merampok, ya kan. Tidak berbagai proses. Dan akhirnya terjadilah. Nah, itu disadari oleh kita bahwa kita mengalami tekanan itu. Sama seperti Saul kan. Dihadapkan pada situasi itu. Lalu iri dengan penggantinya, Daud. Lalu mau membunuh Daud. Nah, kalau Daud ingin membunuh dia bisa. Ya kan? Tetapi Daud melihat dia berak ya Saul ya waktu itu. Lalu diambillah jubahnya dipotong lalu disampaikan. Ya kan? Akhirnya barulah Saul itu mau menyesal. Sebenarnya bisa dipenggal oleh Daud, tapi Daud tidak karena Saul adalah pilihan dari Tuhan Allah. Tetapi kacaunya ada seorang yang bukan Yahudi, lalu yang membunuh Saul. Nah, anak muda itu dibunuh oleh Daud, karena kamu membunuh raja pilihan Tuhan nih, kata Daud. Daud menangis karena Saul mati, ya kan? Apalagi Yonatan, yang dianggapnya sebagai abangnya. Ya.
Nah, begitu juga Daud. Daud jatuh ke hawa nafsunya melihat istri Uria telanjang, mandi. Senang. Padahal Daud bisa mengambil anak gadis orang, tapi ngapa lalu istri orang? Ya. Apa kata Nabi Natan kepadanya? Ada orang miskin, dia hanya punya satu anak domba, diambil lagi. Siapakah itu? Kaulah katanya. Aduh, langsung menangis kuat-kuatnya kan. Uria disodorkannya, suruh perang ke depan. Ya, berhadapan di depan, pasti mati kan. Uria aja sebenarnya dia ingin menyerahkan istrinya kepada Daud. Tapi karena dia tak mau mencemarkan nama Daud, dia tidak mau masuk. Sebenarnya Uria udah tahu. Ya kan. Batseba itu berselingkuh dengan Daud. Daud ya pura-pura ya kan memerintahkan dia, ya dia mati kan. Akhirnya kan anak dari hasil perselingkuhan Daud mati. Barulah ya lahir lagi. Tetapi kan Batseba meminta bahwa nanti keturunan aku udah kehilangan suami yang aku cintai nih gara-gara kau Daud. Jadi nanti anak-anak pun ya kan, pokok anak dari hasil keturunan aku nih harus jadi raja. Ya Daud dia mau tidak mau karena dia merasa bersalah sudah membunuh istri suami Batseba, lalu anaknya pun mati juga ya kan karena dosanya. Lalu Salomo lah yang walaupun masih kecil akan menjadi pewaris tahtanya. Dan memang Salomo yang akan membesarkan kerajaan ayah. Tetapi Salomo jatuh juga karena istrinya 1000 tadi. Ya kan? Karena istrinya banyak, lalu waktu masa tuanya dia bingung kan, udah pikun-pikun. Ya datang istri mudanya bilang nyembah ini, nyembah itu, oke lah katanya. Jadi dia buatlah banyak ya kuil-kuil penyembahan tuh istri-istrinya tuh, dia ikut juga. Dan akibatnya jatuh. Nah itu tadi ya. Kekuasaan itu dijatuhkan oleh hawa nafsu manusia sendiri. Nah makanya kekuasaan itu ya mesti diimbangi dengan iman. Nah, iman itu. Nah, jadi jelas, memang Daudlah yang berhasil menggembleng suku-suku Ibrani di Kanaan menjadi satu bangsa dalam satu kerajaan, ialah Daud. Ya, karena keberhasilan Daud itu. Makanya, bangsa Israel ingin ya melihat Mesias yang sama. Jadi seperti itu. Ya. Yang sama seperti Daud. Maka Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, lalu Daud juga menjadikan Yerusalem menjadi ibu kota politik atau ibu kota politis. Yang tampan letaknya di antara kedua golongan, yakni golongan utara dan golongan selatan, di bawah Raja Salomo. Yerusalem menjadi ibu kota sebagai pusat agama. Nah, itu jelas ya. Jadi Daud dan Salomo itu menyatukan antara selatan dan utara. Tetapi nanti utara dan selatan itu akan berpisah kembali. Lewat pertempuran, Daud mengembangkan kerajaan Israel seluas-luasnya. Di bawah Salomo, Israel menikmati hasil pekerjaan Daud dan menjadi makmur. Akan tetapi justru karena Salomo dalam kemakmuran itu lupa daratan, hidup terlalu mewah, maka persatuan yang belum utuh benar itu mulai hancur. Nah, itu tadi. Karena hidup mewah tadi Salomo. Gila, istrinya 1000 ya kan. Istri dan gundiknya 1000. Lalu dia punya banyak kekayaan. Ya. Sesudah itu mulailah fase kedua, yakni masa kejatuhan, masa perpecah-pecahan. Selama masa ini bangsa-bangsa yang besar masih lemah, tak dapat campur tangan. Karena Daud berhasil menempa suku-suku Israel menjadi satu, maka bangsa-bangsa yang kecil yang mengelilingi Israel dapat dikalahkan. Sesudah Salomo meninggal dunia, suku-suku bangsa saling menentang, sehingga kerajaan Israel terbagi dua, yakni kerajaan Israel, kerajaan utara, dan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Jadi terbagi dua dia. Kerajaan Israel itu adalah kerajaan utara, dan kerajaan Yehuda itu adalah kerajaan selatan. Nah, di situ terjadi ya perpisahannya. Mereka saling berperang sehingga bangsa-bangsa kecil yang dikalahkan oleh Daud dapat memerdekakan diri. Segera timbul suatu kerajaan yakni Aram dengan ibu kotanya Damaskus yang bersaing dengan Israel dalam merebut kekuasaan. Ya kan?
Kerajaan Mesir yang telah bertambah kuat merampas kerajaan Yehuda. Akan tetapi itu tidak bertahan lama karena Mesir segera pulang kembali. Ya. Ancaman dari pihak Assyria lebih berbahaya di abad ke-8. Israel masuk lalu harus berpajak kepada Assyria. Waktu Israel memihak kepada musuh Assyria, Sargon memusnahkan Israel dengan ibu kotanya Samaria dan rakyatnya dibuang. Sejak saat itu, 10 suku Israel dari kerajaan utara hidup dari sejarah. Yehuda juga diserang oleh Assyria lalu harus berpajak kepada Assyria. Akhirnya Assyria sendiri diserang oleh kerajaan Babilonia dan Media, sehingga Yehuda di bawah Raja Yosia dapat sedikit bernapas. Akan tetapi itu tidak bertahan lama. Necho dari Mesir yang berperang melawan Babilonia mulai masuk Yehuda. Nebukadnezar membinasakan Yehuda dan kota Yerusalem. Seluruh rakyatnya dibuang ke Babilonia. Dengan demikian hilanglah kerajaan Daud yang gilang gemilang itu. Tinggal lagi sejarah Yehuda. Kerajaan Israel telah hilang dari sejarah. Tentang rakyatnya yang dibuang ke Assyria, tak ada sisa lagi. Tidaklah demikian dengan Yehuda. Rakyatnya yang terbuang itu mencari kekuatan dalam keyakinan perjanjiannya dengan Yahweh. Di kerajaan Babilonia mereka tinggal bersatu, yang akhirnya banyak di antara mereka menjadi makmur karena perdagangan. Mereka sibuk mempelajari buku-buku kuno, mereka berusaha menyelidiki hukum Taurat. Akhirnya Babilonia sendiri yang dalam bahaya karena bangsa-bangsa Media, Persia di bawah Sirus, jatuh ke dalam tangan Sirus pada tahun 539. Cyrus mengizinkan orang Yehuda pulang ke negeri asal mereka. Dengan demikian berakhirlah zaman pembuangan orang Yehuda. Sekarang orang-orang Israel itu baru disebut orang Yahudi. Nah, orang-orang Israel itu baru disebut orang Yahudi. Dan diantaranya terdapat 3 golongan, yakni 1. Golongan orang Yahudi yang kembali dari Babilonia ke Yudea. 2. Golongan orang Yahudi yang tidak mau kembali ke Yudea, sebab mereka sudah merasa senang di negeri Babilonia, mereka tinggal di diaspora. 3. Golongan Yahudi lain yang juga tinggal di diaspora, yakni di Mesir dan berpindah ke kota-kota lain seperti Roma, Korintus. Mereka menjadi alat penghubung antara dunia Yahudi dan dunia Yunani, yang kafir dan Helenis. Di Yudea, orang Yahudi yang baru kembali dibantu oleh kerajaan Persia, mendirikan kembali kanisah yang lebih kecil. Ezra dan Nehemia mendirikan lagi benteng di Yerusalem dan membangun masyarakat baru atas dasar tradisi-tradisi lama. Zaman itu adalah zaman kesusastraan bagi Yehuda. Banyak kitab suci yang ada disadur kembali menurut bentuk dan tujuan baru. Buku-buku lain dikarang baru. Dalam abad keempat dan ketiga sebelum Kristus timbul kesulitan baru, yakni pertemuan Yudea dengan dunia Yunani, dengan kebudayaan kafir yang lebih modern, mulai Iskandar Agung yang meninggal tahun 323, Palestina berulang kali berpindah tangan antara kekuasaan Mesir, Ptolemeus, dan penyusul-penyusul Iskandar Agung, Diadok, dan Seleucides. Timbul reaksi hebat dari pihak yang tidak taat kepada tradisi agama nenek moyang. Reaksi itu ikut kuat oleh kegiatan dari kaum Makabe. Bahkan mereka yang dapat memerdekakan Yudea menjadi sebuah kerajaan merdeka selama 100 tahun. Kira-kira tahun 160 sampai 60 sebelum Kristus. Sesudah perang saudara tahun 76 sampai 64 sebelum Kristus, Pompeius menduduki Yerusalem dan menjadikan Yudea suatu bagian dari provinsi Roma, yakni Syria. Atas nama Roma, Herodes Agung dari tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Kristus dapat menguasai Yudea sebagai raja. Sesudah kematiannya, wilayah itu dibagi atas 4 bagian. Dari tahun 6 sampai 41 sesudah Kristus, Yudea, Samaria, dan Idumea berada di bawah kekuasaan seorang pengurus Romawi yang bergantung kepada wali negeri Romawi di Syria. Dari tahun 26 sampai 36 sesudah Kristus, Pilatus menjadi wali negeri Yudea. Pada waktu itu timbul pemberontakan terhadap Roma secara terus-menerus. Akhirnya pada tahun 70 sesudah Kristus, ketika pemberontakan hebat terjadi, Yerusalem dibinasakan oleh tentara Roma. Dan dengan demikian Israel dan Yudea hilang sejarahnya. Demikian garis besar sejarah Israel sebagaimana kita ketahui dalam pandangan sejarah Propan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, itu adalah suatu pengantar bagi kita memahami, ya,
Bagaimana sejarah bangsa Israel itu bisa berakhir karena kekuasaan, hawa nafsu, dan kesalahan yang berakibat fatal, yaitu dosa kepada Tuhan Allah. Maka begitu juga dengan kita, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat dan kerajaan Allah itu di dalam diri kita, yaitu Yesus Kristus. Mari kita tutup bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita pada hari ini dengan berdoa. Mohon maaf, hari ini mungkin waktunya tinggal 8 menit ya. Bagi Rutan Bengkayang memang sudah selesai ya, mau jam 11 kan. Nah, jadi kita samakan ya waktunya. Mudah-mudahan minggu depan bisa ada pertanyaan-pertanyaan, bisa dicatat dulu dan di WA-kan ke saya dan saya bisa jawab setelah akhir materi. Mari kita tutup bimbingan, penyuluhan, dan katekese kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih atas karya agung-Mu sehingga kami dapat menjadi pengikut Kristus. Bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami menjadi pribadi yang kembali baik dan bertobat di hadapan-Mu. Dan hapuskanlah dosa dan kesalahan kami sehingga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang dan garam untuk mewartakan firman dan sabda-Mu. Berkatilah istri-istri, anak-anak, para orang tua kami, keluarga kami, sahabat, kerabat kami, dan bahkan musuh kami, agar kami selalu hidup dalam Kristus. Dan kami juga berdoa bagi kawan-kawan kami yang sedang sakit, menghadapi persoalan, menghadapi persidangan. Bantulah mereka agar mereka selalu dibimbing untuk selalu bersukacita dalam sakit, dalam persoalan, dalam menghadapi persidangan, dan segala macam kesulitan-kesulitan yang menghambat hidup kami dan juga hidup mereka. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Sampai jumpa minggu depan.